Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azahra Nurul-Andari, NIM 2210501109 dari kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi obat reseptor dan metabolisme. Reseptor obat sendiri yaitu bersifat spesifik, berinteraksi dengan molekul obat yang spesifik dan menghasilkan respon biologis yang spesifik. Untuk dapat berinteraksi dengan reseptor, spesifik molekul obat harus mempunyai faktor sterik dan distribusi muatan yang spesifik. Interaksi obat reseptor yaitu interaksi molekul obat dengan reseptor spesifik afinitas, dan yang kedua interaksi yang dapat menyebabkan perubahan konformasi makromolekul sehingga timbul respon biologis agonis dan antagonis, yaitu efikasi. Teori-teori dari interaksi obat reseptor yaitu ada teori klasik Crum-Brown-Fraser 1869. Aktivitas biologis suatu senyawa merupakan fungsi dari struktur kimianya dan tempat obat berinteraksi pada sistem biologis mempunyai sifat yang karakteristik. Ada dari Langley 1878. Studi efek antagonis dari atropin dan pilokarpin memperkenalkan konsep reseptor pertama kali, dan dari Ehrlich 1907. Yang kedua ada teori kependudukan, ada Clark 1926. Suatu molekul obat akan menempati sisi reseptor dan obat harus diberikan dalam jumlah berlebih agar tetap efektif selama proses pembentukan kompleks. Dari Clark sendiri meninjau dari agonis saja dan Gadum 1937 dari segi antagonis. Ada dari Arien 1954 dan Stephenson 1956. Yaitu membagi interaksi antara OR melalui dua tahap, yaitu pembentukan kompleks OR dan respon biologis struktur mol. Obat harus mengandung bagian bebas, menunjang afinitas interaksi OR dan mempunyai efisiensi untuk timbul respon biologis, yaitu ada agonis, antagonis, agonis, dan parsial. Senyawa ABCD dapat memberikan respon yang sama dengan asetilkolin, tapi diperlukan dosis yang semakin besar. Pergantian gugus metil dan etil secara bertahap menyebabkan penurunan respon biologis. Senyawa D tidak dapat menimbulkan respon biologis. Senyawa D merupakan senyawa antagonis terhadap seri turunannya. Kemudian aktivitas intrinsik ada agonis yang sama dengan 1, agonis parsial lebih dari 0 dan kurang dari 1, dan antagonis murni yang sama dengan 0. Teori kecepatan ada Krok 1, Widobro 1956. Obat hanya efisiensi pada saat berinteraksi dengan reseptor. Patton 1961. Efek biologis obat setara dengan kecepatan ikat OR dan bukan dari jumlah reseptor yang didugi. Agonis kecepatan asosiasi besar dan disosiasi besar. Antagonis kecepatan asosiasi sangat besar, disosiasi kecil. Agonis parsial kecepatan asosiasi dan disosiasi tidak maksimal. Teori kesesuaian terimbas ada Koslein 1958. Ikatan E dengan S dapat menginduksi terjadinya perubahan konformasi struktur enzim sehingga menyebabkan orientasi gugus-gugus aktif enzim. Bila perubahan struktur protein mengarah konfigurasi sehingga obat terikat kurang kuat dan mudah terdisosiasi, yaitu agonis. Apabila obat terikat kuat dan sulit terdisosiasi, yaitu antagonis. Kemudian ada teori gangguan makromolekul dari beliau 1964. Interaksi mikromolekul obat dengan makromolekul protein reseptor dapat menyebabkan konformasi sebagai berikut. Ada konformasi spesifik dan konformasi tidak spesifik. Obat agonis, obat yang mempunyai aktivitas intrinsik dan dapat mengubah struktur reseptor menjadi bentuk SCP, sehingga terjadi respon biologis. Sedangkan obat antagonis, obat yang tidak mempunyai aktivitas intrinsik dan dapat mengubah reseptor menjadi bentuk NSCP, sehingga terjadi efek pemblokan. Obat antagonis parsial, kesetimbangan struktur reseptor dalam bentuk SCP dan NSCP. Teori pendudukan atau aktivasi dari Arian Rodriguez 1979. Sebelum interaksi obat reseptor dalam kesetimbangan dinamik antar dua keadaan, yaitu keadaan istirahat dan teraktifkan. Agonis bila kesetimbangan menuju aktif,
Antagonis bila kesetimbangan menuju istirahat, dan agonis bila terjadi bentuk aktif dan istirahat. Konsep kuris kedua, ada interaksi hormon reseptor dapat meningkatkan atau menurunkan kadar siklus AMP. Bila rangsangan tersebut meningkatkan kadar siklus AMP, hormon, yaitu first messenger, dan siklik AMP, yaitu second messenger. Berikut hubungan aksi hormon first messenger dan siklik AMP atau second messenger. Yang kedelapan, teori mekanisme dan farmakofor sebagai dasar rancangan obat. Diilustrasikan obat antihipertensi sebagai penghambat kompetitif enzim pengubah angiotensin ACE. Contohnya yaitu obat captopril yang dapat menghambat secara kompetitif enzim pengubah angiotensin sehingga mencegah perubahan angiotensin menjadi angiotensin 2. Senyawa dapat menimbulkan efek peningkatan tekanan darah atau interaksi captopril ACE. Captopril ACE terjadi karena adanya gugus farmakofor spesifik. Berikut tentang metabolisme obat. Proses metabolisme obat dapat mempengaruhi aktivitas biologis, masa kerja dan tersisa obat sehingga pengetahuan tentang metabolisme obat dan senyawa organik asing lain tentang xenobiotika sangat penting dalam bidang kimia medisinal. Suatu obat dapat menimbulkan respon biologis melalui dua jalur, yaitu obat aktif setelah masuk ke peredaran darah, langsung berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis, dan praobat setelah masuk ke peredaran darah mengalami proses metabolisme menjadi obat aktif berinteraksi dengan reseptor dan menimbulkan respon biologis, yaitu bioaktivasi. Beberapa senyawa tidak mengalami proses metabolisme dan diekskresikan dari tubuh dalam bentuk tidak berubah. Secara umum, metabolisme obat adalah mengubah senyawa nonpolar menjadi senyawa yang lebih polar agar mudah dikeluarkan oleh tubuh, dan secara keseluruhan, proses metabolisme obat dan senyawa endokrin hanya melibatkan tipe reaksi kimia dan sistem enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat ada faktor genetik atau keturunan, perbedaan spesies dan galur, perbedaan jenis kelamin, perbedaan umur, penghambatan enzim metabolisme, induksi enzim metabolisme, dan faktor-faktor lainnya. Jalur umum metabolisme obat dan senyawa organik asing, yaitu reaksi fase 1 atau reaksi fungsionalisasi, ada reaksi oksidasi dan hidrolisis. Sedangkan reaksi fase 2 atau reaksi konjugasi, ada reaksi konjugasi, atelisasi, dan metilasi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.